Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2918 hari Renungan Pagi di mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai ayat 5. Di bawah perikop meterai yang ketujuh. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pendupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru, disertai halilintar, dan gempa bumi. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika meterai ketujuh dibuka? Yang pertama, sorga sunyi senyap selama kurang lebih 30 menit. Saudara perhatikan ayat 1. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya yakin di sorga tidak ada jam, Saudara. Cuma kira-kira dari Rasul Yohanes penulis Wahyu ini. Saudara, ada yang terjadi ketika meterai yang ketujuh dibuka. Terjadi sunyi senyap di surga. Saya merasa bahwa penghakiman Tuhan itu sangat-sangat serius. Surga saja terdiam beberapa saat. Saudara, ini momen yang sangat menegangkan. Karena alam semesta hancur. Dunia akan makin kacau, makin hancur sebelum Yesus Kristus Tuhan datang kali kedua. Ini adalah peringatan keras tentang hari penghakiman Tuhan yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, surga sunyi senyap itu sama seperti kalau hakim membaca vonis. Atau kalau sekarang lagi musim bola, Saudara, momen menegangkan itu kalau adu penalti, Saudara. Apalagi kalau golnya selisih 1-1 gol, Saudara. Bapak Ibu Saudara, semua penonton pasti akan menahan napas ketika para pemain adu penalti, betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga menjadi peringatan keras tentang hari penghakiman Tuhan yang akan datang.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, surga saja terdiam, hening, sunyi selama 30 menit. Itu menandakan bahwa Tuhan serius dengan penghakiman yang datang dari Tuhan. Yang kedua, saudara, doa-doa orang-orang kudus, orang-orang percaya, doa-doa gereja Tuhan dieksekusi. Amin. Saudara lihat ayat 3 dan ayat 4. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa-doa kita tidak lalu begitu saja. Mungkin saudara berpikir, percuma berdoa, Tuhan gak jawab. Apalagi doa yang kita naikkan sudah bertahun-tahun, tapi sepertinya Tuhan tidak dengar, sepertinya Tuhan tidak jawab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doa-doa kita ditampung Tuhan sampai pada hari penghakiman. Amin. Mungkin yang saudara doakan minta keadilan Tuhan, karena mungkin saudara dipersekusi, saudara dibuli karena iman saudara. Saudara, kalau Tuhan belum menjawab apa yang sudah doakan, sudah saya mau sampaikan, Tuhan tidak lalai menjawab doa-doa saudara dan saya. Memang Tuhan tunggu waktu yang tepat untuk mengeksekusi doa-doa saudara. Saudara, saya yakin dan percaya doa yang pada akhirnya Tuhan jawab di hari penghakiman adalah doa-doa dari orang-orang kudus, orang-orang percaya yang meminta keadilan. Karena mereka percaya pada Tuhan Yesus, mereka dianiaya. Dan orang-orang yang teraniaya itu berdoa supaya Tuhan menegakkan keadilan. Tapi pada saat itu tidak terjadi apa-apa. Saudara, saya mau katakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini, semua doa-doa kita ditampung Tuhan sampai pada hari penghakimannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan dengar semua doa-doa kita. Doa-doa orang-orang yang teraniaya Tuhan dengar. Tuhan tampung sampai pada hari penghakiman. Tuhan eksekusi. Tuhan jawab semua doa-doa saudara dan saya. Amin. Mungkin saudara, karena iman saudara, saudara dikucilkan, saudara tidak mendapatkan keadilan, saudara mendapatkan penganiayaan fisik dari keluarga, dari orang-orang terdekat. Dan sepertinya apa yang saudara doakan kok Tuhan gak dengar, Tuhan tidak segera menjawab apa yang kita doakan, padahal kita ada dalam situasi yang gawat, sangat membutuhkan pertolongan, tapi sepertinya Tuhan tidak mendengar apa yang kita doakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua doa-doa kita Tuhan tampung. Amin. Dan nanti saudara akan lihat bahwa keadilan Tuhan akan Tuhan nyatakan di hari penghakiman itu. Haleluya. Saudara, doa-doa kita itu naik sampai ke surga, diterima Tuhan. Cuma memang belum waktunya. Akan tiba waktunya sudah akan melihat keadilan Tuhan ditegakkan, dinyatakan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, apa yang terjadi ketika materai ketujuh dibuka? Murka Tuhan menimpa bumi. Ayat 5, perhatikan. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru,
disertai halilintar dan gempa bumi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat meterai yang ketujuh itu dibuka, murka Tuhan menimpa bumi. Bumi akan meledak, disertai halilintar, gempa bumi yang bukan biasa, tapi gempa bumi yang luar biasa. Bunyi guru halilintar yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang akan terjadi. Mengerikan ketika hari penghakiman itu menimpa bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kenapa tidak langsung murka Tuhan terjadi? Kenapa harus ada peringatan dulu? Kenapa saudara tidak langsung dihabisi orang-orang jahat, orang-orang yang tidak percaya? Karena Tuhan masih memberikan kesempatan. Amin. Kasih Tuhan masih Tuhan nyatakan supaya banyak orang bertobat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan itu bukan bicara besok. Mungkin sudah berpikir, oh nanti hari tua saja saya bertobat. Oh nanti besok saya bertobat. Saudara, keselamatan itu tidak bicara besok. Keselamatan itu bicara hari ini. Karena belum tentu kita bisa sampai besok, saudara. Keselamatan itu bicara hari ini. Jikalau saudara mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Buka hatimu saat ini. Terima Yesus. Maka keselamatan itu pasti menjadi milik saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun hari Tuhan yang mengerikan itu belum terjadi sekarang karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada saudara untuk bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan waktu-waktu ini. Karena kalau saudara menyia-nyiakannya, penyesalan sudah tidak ada lagi waktunya. Kalau sudah terlambat, rasa sesal akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita respon firman Tuhan ini dengan ambil satu tindakan yang tepat, bertobat. Amin. Karena kalau kita tidak bertobat, kita tidak akan selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengerikan hari penghakiman itu. Surga saja sunyi senyap. Hari pembalasan tiba. Semua doa-doa orang kudus yang minta keadilan dinyatakan. Dan murka Tuhan menimpa bumi. Sangat mengerikan. Saudara dan saya, mari ambil satu tindakan yang tepat. Bertobat. Amin. Bertobat. Sehingga saudara mendapatkan kepastian keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus sebelum hari penghakiman itu menimpa saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memperingati kami semua dengan kebenaran firman Tuhan ini untuk kami bertobat. Makasih Tuhan. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat.
Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.